Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli wa sallim kepada guru kita, falyatafaddal mashkura. Suara serak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Haji Nur Anwar Amin LC mata'anallah bituli hayati. Yang kita hormati guru kita Al-Ustaz Murhali Rosyadi MA, guru kita Al-Ustaz Matali, para sesepuh, segenap jamaah, bapak-bapak dan saudara-saudara, mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini senantiasa dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ta'lim pada malam hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat serta barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hakim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Wa haddatsana Ahmad bin Sufyan bin Hamdawi qala haddatsana Salih bin Muhammad bin Habib qalu haddatsana Ahmad bin Jinab al-Missisi qala haddatsana Isa bin Yunus an Sufyan al-Thawri an Zaid an Murrata an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Hakim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, qasama, membagi, bainakum, di antara kalian, akhlaqakum, akhlak kalian, kama, sebagaimana, qasama, Allah membagi, bainakum, di antara kalian, arzaqakum, rezeki kalian. Yang menarik dalam hadis dalam bagian awal ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kalimat qasama, Allah membagi. Yang dibagi sama Allah dalam hadis ini dua. Pertama akhlak, yang kedua rezeki. Kok rezeki dibagi itu biasanya, akhlak dibagi. Akhlak kok dibagi. Nah, ini luar biasa ya, namanya juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dari akhlak itu memang ada yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Apa itu? Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dalam keadaan fitrah. Itulah yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Manusia nggak minta, lahir ceplok dibagi sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu fitrah? Nah, fitrah itu bagian dari akhlak dan kemuliaan karakter yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala akhlak kita, kemuliaan budi pekerti kita ceprot dibagi sama Allah Subhanahu wa taala. Udah, namanya fitrah. Itulah yang dimaksud dalam hadis ini oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah membagi akhlak sama kita. Saking sayangnya tuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah berceprot ya, bagian yang lain itu adalah bagian kita sebagai orang tua, sebagai wali kepada bayi itu. Misalnya kita punya anak, apa itu yang disebut dengan pendidikan, bimbingan, perhatian. Itu bagian kita. Sejauh mana tuh kita bisa melakukan bimbingan, perhatian terhadap seorang anak ketika dia lahir sampai kemudian remaja, tumbuh dewasa dan seterusnya. Lah, kok dari bayi? Bener, emang dari bayi. Bagian kita itu harus sudah mulai dari bayi. Apa buktinya? Rasulullah SAW mengajarkan kita, ceplok tuh bayi lahir, adzanin. Itu bagian pendidikan. Apa maksudnya? Penanaman tauhid. Anak bayi yang lahir pertama kali yang cakep didengar itu adalah kalimat tauhid. Kalimat adzan itu kalimat tauhid. Ya, ada asyhadu an la ilaha, asyhadu anna muhammadan, kalimat tauhid. Nah, buru-buru itu bocah bayi kalau lahir, kita punya anak, kita punya cucu, jangan sampai berceprot dia denger diangdutan suaranya. Jangan sampai. Ini penting buat kita. Anak kita, cucu kita lahir pertama kali ke muka bumi, suara yang pertama kali dia dengar adalah kalimat tauhid. Penting banget. Kenapa? Itu langsung direkam di memorinya. Nih, langsung direkam di memorinya. Nah, kalau suara yang lain keduluan, wah ini repot ini. Suara lain keduluan disimpan di otak dia, bahaya itu. Itulah pendidikan. Lahir aja udah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu bagian kita, jangan sampai lupa. Dan seterusnya dan seterusnya. Dari mulai balita itu. Makanya anak kecil itu harus disayang dari kecil. Nah, kita kan sembarangan, disangkain anak itu nggak denger nih. Ya masih bocah, masih bayi. Lagu apa? Nggak boleh. Harus dengan sepenuh kelembutan. Itu bagian pendidikan. Rasulullah satu saat ngendong seorang bayi, dikencingin. Bukan Hasan, bukan Sayyidina Hasan, bukan Sayyidina Husain, bayi lain, salah seorang putra sahabat Rasulullah SAW. Nabi dikencingin karena gamisnya. Karena ini orang tuanya malu, itu bayi yang lagi digendong sama Rasulullah SAW ditarik. Tapi Nabi malah marah. Bukan Nabi marah dikencingin, bukan. Nabi marah itu karena bayi tadi ditarik. Nabi bilang kepada orang tuanya, kalau kamu ya bayinya kencing di gamis aku, gampang.
cuci, jemur, nggak lama kering. Apalagi kalau bayinya belum, bayinya laki-laki, terus belum minum atau makan apa-apa, cuma ASI doang, kan najisnya namanya apa? Mukhaffafa. Bayinya laki, hanya minum ASI, nggak makan dan nggak minum apa-apa selain itu, najisnya mukhaffafa. Lebih gampang lagi itu mah, cuman ros dipercikin aja, udah balik lagi suci. Nabi bilang urusan kencing bayi kamu gampang, cuci, jemur, hilang. Tapi urusan kamu ngambil anak kamu dari pangkuan saya dengan cara ditarik, itu bahaya, meninggalkan bekas kekerasan di otak dia. Anaknya nggak sakit, sehat, tapi kagetnya bayi itu karena ditarik, itu buat mentalnya bahaya. Bayangin coba, canggihnya itu pendidikan yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bagian ini yang disebut oleh Rasulullah qismah penting buat kita. Pertama akhlak buat kita. Yang kedua rezeki. Kalau rezeki kita udah tahu semua. Rezeki ada ikhtiar, ada tawakal. Nggak usah kita minder, nggak usah kita kecil hati. Kewajiban kita ikhtiar maksimal. Tapi ini bagian sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala sejak lahir. Kan nggak usah tinggi-tinggi tuh hadisnya. Ada dalam hadis 40, hadis arba'in. Itu dia dalam hadis arba'in, ya. Kita semua udah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bayi itu berusia 4 bulan, itu kan ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi bilang inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma 40 yawman 'alaqatan, thumma 40 yawman mudghatan, thumma ja'ahu al-malak fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi 4 kalimatin. Ketika bayi itu 4 bulan, Allah kirimkan malaikat untuk niupkan ruhnya. Dan saat itu juga sudah ditentukan buat bayi itu masih di dalam rahim ibunya 4 hal. Salah satunya apa? Bikat birizkihi. Udah dicatat rezekinya. Artinya apa? Dibagi udah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa tuh? Nah kita ini apa? Harus pede. Berarti kita itu udah punya rezeki, dibagi sama Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang lain adalah ikhtiar kita. Jadi jangan begini, kok gua nggak dibagi-bagi, mana duitnya? Katanya gua udah dibagi sama Allah. Lah ikhtiar. Ya ketentuannya dalam takdir udah ada. Kita mau nggak ikhtiar? Nah, itu masalahnya. Makanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Ini hadis sangat indah berkaitan dengan hadis yang lagi kita baca, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziqtum kama yurzaqu at-tayru yaghdu himasan wa taruhu bitanan." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika saja kalian ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziqtum, pasti kalian dikasih rezeki. Kama yurzaqu tayru, sebagaimana burung dikasih rezeki. Baiknya Nabi memberikan rezeki, Allah memberikan perumpamaan, Allah kasih rezeki digambarkan oleh Rasulullah SAW laksana burung, seperti burung dikasih rezeki. Yaghdu himasan, ketika keluar dari sarangnya pagi-pagi dia terbang,
Itu telinya kalau kata orang Bekasi, kosong perutnya. Wa taruh, kembali lagi ke sarangnya, bitanan, perutnya dalam keadaan terisi penuh, kenyang. Keluar dulu dia, terbang. Wah, cari apa? Gambaran rezeki yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis luar biasa digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Dan sesungguhnya Allah memberikan dunia man yuhibbu, orang yang Allah suka, oleh orang yang Allah ridha, wa man la yuhibbu, dan Allah kasih dunia kepada orang yang Allah nggak ridha. Jadi jangan heran kalau ada si anu kaya, Islam bukan, apa bukan, kerjanya buka toko dari pagi sampai pagi lagi. Jangan heran, Nabi udah bilang sesungguhnya Allah ngasih dunia kepada hamba yang Allah ridha, dan juga Allah kasih dunia kepada hamba yang Allah nggak ridha, nggak suka. Orang kafir dikasih dunia sama Allah, malah mungkin banyak kan dia daripada kita. Iya kan? Kan sekarang zaman pada jual-jual tanah tuh. Nah, cukong-cukongnya siapa? Yang punya duit. Ya, kita makan broker doang. Ya, dapat komisi. Jadi kalau masalah dunia, jangan goyang iman kita. Kok dia pada kaya, kita ke orang Islam begini-begini aja. Jangan. Urusan dunia Allah kasih semua. Muslim, non muslim dikasih sama Allah. Mukmin, kafir dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Urusannya kemudian ya bagaimana kita pinter-pinter berbisnis gitu, diserahin sama Allah Subhanahu wa taala urusannya. Kalau urusan dunia mah diserahin sama Allah. Ya, berbisnis sama siapa aja boleh, terserah. Boleh nggak kita berbisnis sama orang yang gak ke Islam? Boleh lah, buktinya bini-bini kita kalau beli emas masa apa? Ya, gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala wala yu'ti al-imana illa man yuhibbu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan iman, tidak akan menganugerahkan iman illa kecuali man yuhibbu, kepada orang yang Allah ridho. Nah, inilah mahalnya iman. Mudah-mudahan kita termasuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih punya iman. Nah, gitu. Kita pede kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan iman ini baru urusan ridho Allah Subhanahu wa taala. Cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Tapi urusan dunia gak ada urusan. Oh, berarti ada orang Islam misalnya sholat kagak, apa kagak, rumahnya sampai 3 lantai, mobil Brero sampai 10, sholat maka kaya banget dia ya. Gak heran. Terus kita yang udah rajin sholat berhenti gitu sholat, jangan. Kesirian sama dia nggak usah. Ya, malah tambah miskin. Urusan dunia mah nggak usah. Ya, Allah udah bilang melalui lisan Rasulullah SAW, dunia dibagi rata sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada urusan. Ya, dia taat banget kemudian kaya, enggak juga. Atau dia nggak taat kemudian jadi kaya, apa nggak ada. Ya, kita sholat bukan minta kaya. Kita rajin sholat karena taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nyari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan nyari kaya. Walaupun itu sholat duha. Misalnya gini, kita sholat duha 2 tahun kok nggak kaya-kaya ya. Jangan berhenti. Bisa gagal baik. Lo sholat duhanya tiap hari. Jangan berhenti sholat duha, jangan. Ya, nah ini godaan iman tuh.
Ya karena kita nggak pernah tahu Allah sedang memberi kekayaan apa buat kita. Yang sifatnya kaya itu apa sih sebenarnya? Nah kan gitu. Ada sabda Nabi yang namanya afdalul ghina ghinal qalbi. Kaya itu kaya hati. Atau kita dikasih kesehatan, atau kita dikasih ketentraman, atau kita dengan sholat dua kok hati enak aja ya, padahal duit cuma segitu ya, kita enak aja udah kita bawaannya. Kan kita nggak pernah tahu ya apa yang Allah sedang bagi sama kita. Nah ini penting buat kita semuanya. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk sholat isya. Silakan yang kalian yang bertanya. Ya, silakan Pak Ya, Jimron. Pak Jimron. Depan. Kalau pakai speaker atau enggak di situ yang kuat. Ya, kanan itu azankan, kiri diikomatkan. Memang kalau bicara soal hadis, diikomatkan itu diperselisihkan bicara hadisnya oleh para ulama, tapi oleh para pakar hadis. Tapi itu penjelasan para ulama. Kita amalkan dua-duanya, hadis Rasulullah SAW dan juga penjelasan para ulama. Di kanan diazankan, di sini diikomatkan. Oh enggak, kalau bayi enggak, tidak ada cara tertentu misalnya harus menghadap kiblat, enggak. Yang terpenting adalah diazankannya. Ya mau ngadep mana kayak boleh. Iya. Kecuali lagi bikin bayinya, ada adabnya itu. Iya. Ayo ada lagi. Silakan lagi. Ya. Bawa sajian dulu kan enggak? Iya. Jadi bukan surah Yasin atau surah Ad-Duha, surah tanah. Iya itu. Iya. Ini doa apa? Saya nggak bisa jawab itu mah. Ya Allah. Ya mintalah keberkahan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Terus bisik-bisik aja Pak, bisik-bisik. Ya. Ya kan kita kalau sholat udah diajarin Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini. Ya kan ada warzuqni. Nah itu makanya itu warzuqni, rezeki ini mana saya, kasih saya rezeki gitu. Ya ada lagi. Ya Be. Non muslim. Tapi dia pernah ngomong sama saya, gua kalau belum kaya belum mau masuk Islam gitu. Oh. Kerjaan dia dulu ya serabutan, tukang ibu, tukang cari rok, segala macam. 2 tahun kemudian dia sukses. Iya. Dari mulai kerja serabutan, tukang kuli sampai dia punya karyawan puluhan. Akhirnya apa yang dia pernah ucapkan dia laksanakan. Berarti dibuktiin sama dia masuk Islam. Ya, jadi dia keluar agamanya. Yang lama. Agama Islam. Nah ini yang termasuk tadi, apakah rezeki dia yang diridhoi atau tidak diridhoi? Iya. Hal yang tadi dia non-muslim. Iya. Baik. Nah kalau itu tergantung niat di hati dia.
rezeki itu apakah menjadi barokah dari Allah Subhanahu wa taala atau namanya istidraj. Tergantung niatnya kalau udah begitu. Lah mudah-mudahan karena dia janjinya kalau udah kaya masuk Islam, mudah-mudahan kayaknya dia itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kayaknya dia dengan niat dia yang baik masuk Islam, mudah-mudahan itu dari jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan kita yakin mudah-mudahan dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia masuk Islam. Nah, mudah-mudahan terus juga dia bisa jaga niatnya ridho Allah itu sampai akhir hayat dia, mudah-mudahan. Dan juga buat kita semua. Ini pengalaman cakep ini. Soalnya ada juga guru kasus kemarin. Oh, ada lain lagi? Iya, dibalik lah. Waktu saya nge-share, ya waktu saya nge-share yang saya ceramah di TV One itu tentang istighfar itu ya. Jadi dia itu ketika apa kemarin COVID, ya kan semua usahanya pasti bangkrut. Sehingga akhirnya utang orang tuanya itu juga sangat banyak dan berat. Kata orang tuanya, lu anak laki lu tanggung jawab lu utang-utang gua. Iya, gitu kata bapaknya. Ya kan? Nah dia kan akhirnya pusing juga. Daripada gua katanya beragama Islam nanggung utang orang tua gua, mendingan gua keluar Islam dah. Nah begitu guru tuh. Iya, karena kan kalau orang Islam itu anak laki bertanggung jawab sama orang tuanya. Iya. Nah, kalau gua keluar dari Islam kan gua kagak tanggung jawab utang bapak gua gitu. Iya. Nah, orang kayak gitu tuh guru dikasih jangan apa itu? Pencerahan. Iya, pencerahan. Iya. Pas dia waktu itu memang lihat di TV One itu yang saya tentang istighfar itu solusi segala problematika. Terus apa yang Ustaz Nur bilang? Itu man lazima al istighfar ja'ala lahu min kulli dhaikin makhraja. Nah itu. Yang akhirnya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Nah itu. Iya. Jadi untuk sementara amalinlah istighfar itu. Jadi kalau tadi Babe nanya tentang rezeki itu ya. Gimana itu guru? Ya, ini menunjukkan lemahnya iman. Orang ini menunjukkan lemahnya iman. Kalau orang ini imannya mantap, ketika dia harus nanggung beban utang, tambah mantap lagi. Kalau dengan niatnya baik, pasti dibayar sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi begini nih, Ini hadis nih, hadis. Ini juga tadi hadis. Ini riwayat Imam Abu Daud yang tadi dibaca oleh Ustaz Nur. Kalau ini riwayat Imam Bukhari nih. Nabi bilang nih tentang utang. Kalau utang kamu sampai ujung langit sekalipun, kamu baca doa ini pasti kebayar. Dan keluar juga tuh Pak Deh lagi. Itu yang ngomong Nabi itu, yang ngomong Nabi. Yang ngomong Rasulullah SAW. Nah, ini ngomongin utang dulu. Kalau kamu punya utang sampai atas langit banyaknya, kamu baca sundul langit, kamu baca doa ini pasti kebayar. Kita udah tahu semua doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wa a'udzubika minal ajzi wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Karena ini Pak De kan tetangga iman saya ya. Iya. Ntar bawa bebek aja matang. Oh, bebek matang ya. Lah ini orang imannya lemah. Ya karena dia nggak mau nanggung utang bapaknya. Ya kan kalau orang muslim kan anak muslim ngutang, punya nanggung utang. Kata dia gampang banget jadi kafir biar lepas dari. Nah ini kan menunjukkan lemahnya iman. Nah jadi nggak usah bingung kalau banyak problem, termasuk problem utang. Baca doa Rasulullah itu. Gara-gara utang jadi murtad. Nabi mustahil bohong. Nabi yang jamin. Kamu baca doa itu, kata baca doa ini, kau kasih. Kamu punya utang sampai sundul langit kebayar. Hah? Sebanyak-banyaknya.
Dan kemudian utang itu dibuktikan oleh sahabat yang dikasih. Nggak lama kemudian kata dia, yang dikasih Nabi aku amalkan, nggak lama utangku lunas. Utangku lunas. Nah, jadi Islam semuanya punya solusi yang lengkap. Nggak ada yang nggak ada solusinya. Semuanya ada jalan solusinya. Iya. Ini mukanya muka punya utang semua, pasti kebayar. Ya karena Nabi yang bilang pasti kebayar. Makanya saya juga ngomong pasti kebayar. Kenapa Nabi yang ngomong? Nggak mungkin Nabi dusta. Tinggal kita ini harus yakin. Jalannya Allah nanti yang ngatur jalannya. Gimana caranya bisa kita bayar utang? Ada jalannya, Allah yang kasih. Udah nggak usah pikirin, pokoknya Allah yang kasih, nanti ada jalannya. Dah. Ada, udah. Atau udah terakhir nih. Oh, terakhir ya. Nah. Oh. Ini share di grup. Ntar saya share, siap, guys. Iya. Bener. Iya. Iya, ajalnya termasuk. Terus setelah kita sudah lahir dewasa, kita tadi berusaha. Iya. Paham. Iya. Ternyata kita udah jalan kemana-mana, kita tahu kepala buat kaki itu udah bisa bergerak. Itu doanya. Ini pengen kaya. Gini, kita mesti belajar dari mindset orang Cina. Ya, kita mesti belajar dari pola pikir orang Cina. Dan ini kita nggak punya, orang Islam. Ini kita berbagi rahasia kesuksesan orang lain yang kebanyakan non Muslim. Walaupun orang Muslim Tionghoa juga banyak. Ya. Mindset, cara pola berpikir orang Tionghoa kenapa bisa kaya? Karena mereka itu yakin begini. Saya kasih contoh. Kita ini jual pakaian di pasar Babelan. Ada orang ini datang ke toko kita. Terus romanana ini nggak pede, kitanya penjual tampangnya begini, apa beli, punya duit dia, paling nawar doang. Nah itu kesalahan kita. Ya, kalau orang Cina, orang Tionghoa, dia punya pola pikir di kalangan mereka sendiri, nggak dibagi sama kita. Ya, tapi ini bocoran yang saya telusuri. Mereka itu kalau lagi jualan, dia punya harus di otak dia tuh semua yang lewat tuh pembeli. Dia yakin. Lah dari 1000 orang, ya paling nggak 50 orang beli. Nah kita orang Islam nggak punya cara pikir kayak, nggak punya mindset pola pikir kayak begitu kita orang Islam. Kita udah bawaannya ya. Itulah mengapa coba nih. Kita kalau belanja sama engkau atau menci material enak kan? Enak punya orang-orang rata-rata, nggak semua ya. Tapi rata-rata kalau kita belanja sama orang-orang Tionghoa asik. Mau material, mau emas, mau enak aja tuh. Kenapa? Kita kebawa sama dia, kebawa yakinnya dia. Lah lain sama orang kita kagak begitu kita. Kadang-kadang yang penjual ngeselin lagi kita mah. Terus orang yang beli, ya ini orang jualan, ya ditawar marah. Bagaimana orang mau beli, ditawar aja udah marah. Nah itu, jadi trik kita boleh jadi trik kita atau cara kita berusaha itu yang keliru. Nah kita harus tadi membongkar pola-pola kita.
agar biar kalau berusaha itu kasih sukses. Itu cara berpikir orang-orang Cina, orang Tionghoa, bahwa duit itu datang dengan cara apa? Ini. Dan benar, makanya jangan heran kalau mereka rata-rata sukses, punya pabrik, punya ini, punya itu. Nah, itulah. Itu masih ada cara-cara lain yang harus kita belajar dari orang lain, dari orang Tionghoa, orang Cina, orang Yahudi, ya orang Eropa dan lain semua. Yang kita itu belum punya. Nah, ini kalau kita jadi pelatihan bisnis ini jadinya. Ya udah sampai sini dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini saya sampaikan untuk sekian kalinya bahwa insyaallah Ustaz Nur dengan saya akan berangkat umroh bareng plus Mesir pada bulan Maret insyaallah. Ayo berangkat semua. Allah ya. Ya insyaallah. Ya bulan Maret insyaallah kita akan berangkat bareng dengan beliau Ustaz Nur. Amin. Yang penting yakinnya dulu. Yakinnya. Ya mudah-mudahan kita bisa berangkat bareng dan juga bisa umroh bareng, bisa ziarah bareng di Mesir. Insyaallah. Oh kita Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma yassir 'alaina kull 'asir. Allahumma yassir 'alaina kull 'asir. Allahumma yassir 'alaina kull 'asir. Fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir. Bijahil basyirin nadhir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayan wa tafsir, hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma aslih dhata bainina. Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Marabi hadina. Luruskan barisannya dan rapatkan, karena lurus dan rapat merupakan kesempurnaan sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.